sisir gak? Tuh ada sisir tuh di situ tadi tuh. Mana sisir? Halo guys, kembali lagi bersama saya di segmen review dari salah satu acara YouTube PT Tri Dinamika, yaitu podcast Bahasa Teknisi. Kembali lagi bersama saya Farhan Ibrahim sebagai host yang selalu muncul di setiap video-video PT Tri Dinamika. Dan tidak lain dan tidak bukan, lagi-lagi ya bersama Invisible Engineer, ya kan, engineer serabutan Rasino Setiawan. Kerja acara dia ya kan? Saya ada masalah deh bro. Apa? Kursinya ketukar. Nggak apa-apa lah. Oke lah. Ini lebih enak gitu. Iya, bisa muter-muter ya. Bener. Oke, hari ini biasa kita ada kedatangan barang baru nih Mas. Nah, di YouTube kita belum pernah nih review terkait vibration meter. Nah, tadi ada yang bilang katanya itu vibrator. Wah, kan kalau vibrator ambigu kemana-mana kan, gitu. Yaudah, kita biar gampangnya vibration meter. Oke. Gitu. Waduh, diaudit ini. Oke, lanjut. Kita kedatangan satu alat Mas. Mungkin teman-teman juga udah bisa lihat dari jarak jauh ini ya. Nama alatnya itu vibration meter dari merek Lutron. Oke. Gitu. Lutron ini aku juga baru tahu gitu. Biasanya kalau aku tahu vibration meter tuh dari beberapa merek lain ya gitu kan. Bener gitu. Itu yang udah sering gitu. Tapi kalau untuk yang Lutron ini aku juga baru tahu gitu. Kalau dilihat juga menurut ChatGPT gitu ya, ini adalah alat yang paling affordable, paling murah. Ya nggak murah banget sih, cuma dari kasta pengukuran gitu ya, ini yang paling valuable. Iya, biasanya kalau dipakai untuk anak-anak kayak teknik mesin biasanya terakhir. Nah, itu benar. Pas di kantong intinya gitu. Yes, benar. Nah, oke, tanpa kita cang-cing-cong lagi, langsung pada inti reviewnya. Oke, sebelum kita buka Mas, kita harus kasih tahu dulu edukasi kepada para pemirsa kita. Wah, pemirsa lagi ya kan, penonton, bahwa Lutron VB8200 ini alat apa dan digunakan untuk apa? Oke, jadi kalau Lutron VB200 ya, itu tuh kan vibration meter ya, itu digunakan biasanya aplikasi untuk mengukur getaran. Nah, biasanya getaran yang diukur adalah diimplementasikan di beberapa motor biasanya gitu, karena indikator motor biasanya kan yang bikin getar biasanya kalau dari kakinya nggak kencang bisa juga dari bearingnya. Benar-benar ada. Ya kalau ada malfungsi pasti akan ada menyebabkan satu getaran ya, getaran cinta ya. Iya, enggak juga. Mungkin teman-teman juga pasti nanya ya, kenapa sih kok harganya Lutron tuh murah sih dibandingkan vlog gitu kan? Nah, benar. Jadi di dunia vibration itu ada yang memang cuma vibration meter, ada yang vibration analyzer. Oke. Nah, jadi bedanya gini, kalau vibration analyzer itu punya yang namanya table reference. Jadi ketika dia ngukur, dia samakan langsung dikomulasikan di sistemnya si alat ini. Kemudian dia bisa mengeluarkan statement, oh ini masih bagus. Kalau vlog itu punya yang namanya crash factor. Terus nanti kalau misal ini crash factornya misal nilainya 8 itu jelek gitu kan, itu langsung ada. Jadi barnya itu ada warna merah, kemudian ada warna kuning, kemudian ada warna hijau. Nah, kalau untuk yang meter itu biasanya hanya mengukur aja. Nah, untuk yang analisa kita sendiri. Gitu. Ini kalau yang untuk Lutron ini dia hanya mengukur aja ya. Nah, untuk yang nantinya analisa dan lain-lain ya mungkin ada aplikasi lain yang untuk ya ibarat Excel-nya lah gitu kan, ada rumusnya lah untuk tinggal dilihat tabel. Biasanya kan untuk skala mesin itu ada tuh kategori 1, 2, 3 dan 4 dan masing-masing itu punya range yang baik. Jadi memang kegunaan dari Lutron VB8200 atau vibration meter ini ya untuk mengukur getaran ya teman-teman. Jadi namanya mesin, contohnya mesin itu pasti ada ada getaran. Nah, getaran itu harus diukur, jadi nggak bisa sembarangan bikin mesin getarannya kenceng ya itu bisa. Mungkin kalau memang ini mesinnya mesin mobil gitu ya Mas ya, getarannya mungkin bisa sampai ke setir-setir kan. Kalau kita nggak ukur atau kita nggak reduce si getaran itu. Nah, dengan cara apa ya, kita harus ukur dulu. Betul. Gitu loh. Apalagi kalau di industri kalau pakai conveyor gitu kan, getaran juga harus dipertimbangkan. Kan nggak mungkin kita lagi misal produksi kacang 2 marmut gitu kan.
Kacang dua marmut. Dua marmut. Oke, ya, oke. Dua marmut. Bayangin kalau kita hanya itu terbang terbang. Oh iya, benar. Makanya Kacangnya yang ada nggak jalan, pada mobil. itu kan. dia. Ini Itu kan parah jembatan banget. juga sama loh, jembatan gantung juga diukur kita. Oh iya, betul, benar banget. gitu Ya setiap jembatan kan dia kan punya Ada, ada yang namanya expansion joint-nya gitu kan untuk Udah cocok dengan sipil fleksibilitas. ini. Wah, parah banget dah. Oke, lanjut Mas. Dari Lutron ini walaupun dia versi yang paling murah, valuable lah gitu ya. Dia ada fitur unggulannya gak sih yang Mas tahu? Apa dia hanya cuma ngukur aja udah? Jadi Lutron itu selain dia portable dan mudah digunakan, ini yang paling mudah digunakan ya. Dia juga punya fitur untuk merecord atau merekam. Oke, ada record juga berarti. Dia bisa menyimpan data. Oh, jadi dia nggak hanya ngukur, tapi dia bisa nyimpan data di alatnya ya? Ya, nanti bisa di-download juga. Berarti kan VB8200 ini kan dia bisa nyimpen data. Betul. Nah, dia juga punya kompatibilitas gak sih Mas untuk kayak disambungin ke PC atau enggak gitu? Atau kita cuma ngelihat dari layar pengukuran aja terus baru kita secara manual terpisah dari alat itu gitu? Oke, kebetulan gini, kalau untuk tipe Lutron ini ya, untuk softwarenya ini diaplikasikan hanya untuk menarik data aja. Jadi ini dihubungkan ke nanti diinstal di PC, kemudian dari PC nanti kita akan nyalakan software, kemudian dihubungkan ke Lutron tarik datanya. Nah, biasanya software itu ada dua fungsi, ada yang remote sama download. Kalau ini lebih ke download aja. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi dia untuk menyimpan data, terus dia sebetulnya bisa untuk narik data juga menggunakan software ya gitu. Iya, jadi kan ini mempermudah contoh kalau kita lagi analisa ya, kan nggak mungkin kita bawa buku sambil nulis pulpen ya. Ketika kita nulis udah ganti lagi angkanya. Benar. Nah, padahal di situ ada fitur record, jadi dia ngerekam sendiri otomatis, tinggal kita download tadi Excel, kelar, kita nggak perlu capek-capek nyatet itu kan. Iya, benar. Belum kalau lagi nyatet itunya habis tinta. Iya, terus fokusnya terganggu sih engineer ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Sebelum kita masuk, kita buka alatnya. Alat kayak gini gitu ya, walaupun dia paling murah gitu, itu perlu dikalibrasi gak sih? Oke, saya clearkan ya. Jadi semua alat ukur yang menghasilkan atau dia menampilkan nilai kuantitas, bukan kualitas ya, kuantitas, pastinya dia memerlukan kalibrasi karena untuk menjaga keakuratan dan kevalidasian dari hasil yang dia ukur. Misal vibration, nah, dia kan harus diukur kan nggak mungkin gini. Kalau alat ini nggak diukur, misalnya ada vibration jenis A, ada B gitu kan. Yang B ukurnya 10 mm per second kuadrat, kok ini yang misal yang A jadi 12 gitu kan. Nah, itu kan tadi ada selisih tuh. Nanti tuh mana yang sebenarnya melenceng gitu kan. Itu harus dikalibrasi. Pertanyaan yang udah dijawab, mudah-mudahan teman-teman paham terkait vibration meter Lutron VB8200. Nah, sekarang kita bakal buka nih gitu. Nanti akan ada dikasih shoot juga. Kalau mungkin ini agak jauh ya Mas ya, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi ntar kita shoot lebih dekat gitu. Kayak kita kalau ngelihat itu papang jalan, terus kita nggak pakai kacamata gitu. Nah itu, ini apaan gitu ntar di ini. Oke, sekarang boleh Mas. Oke. Alatnya udah ada di tengah-tengah kita. Ini adalah Lutron. Packingnya sih biasa aja ya. Iya. Nggak ada wah. Tapi di dalam packing ini dia di dalam koper. Tapi kardusnya itu di coating ini loh. Oh iya emang glossy gitu. Tuh dia ada ini koper nih. Selamat Anda dengan 2 miliar. Wah nggak muat gini mah. Gua. Bisa. Iya kan kalau uangnya 1000-an semua. Dia ada dus, dia ada koper plastik, ya hard case lah kalau kita bilang. Yap. Buka Mas. Nyuruh. Iya. Oke. Nah, surat-surat lu Mas. Ya, jadi dapat apa aja? Yang pastinya kita akan dapat surat-surat ya, bukan surat nikah ya. Ini ada user manual ya atau manual book. Ini untuk panduannya ya. Di sini ada calibration sertifikat yang sangat irit untuk penyataannya ya. Kecil sekali kayak kupon ambil daging ya. Iya, persis. Suka ngambil daging. Kemudian ini adalah user guide yang paling singkat ya. Oh, jadi kalau nggak mau baca yang di buku nih ya kan, ini ada yang tipis. Quick Start Guide-nya. Oh, jadi surat-suratnya itu dapat buku manual guide, Quick Start Guide sama sertifikat kalibrasi dari si Lutronnya. Kalau misalnya mau dikalibrasi kan ya bisa juga ya gitu kan. Oke. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini ada 2 bagian ya, yang satu unitnya, satu sensornya. Oke. Nah, ini walaupun kecil tapi ini bermanfaatnya
lumayan gede ya Oke, manfaatnya. ya sensor. Yoi, dan Gitu. biasanya ini lebih mahal daripada ini biasanya. Oh ya jelas lah, pastilah gitu. Nah, ini- Dan kalau tanpa sensor ya alatnya mau ngecek apa? Iya, ibarat handphone tanpa pulsa. Ya, iya, itu dia. Nah, ini ada BNC-nya ya, teman-teman. Itu apa tuh mas? Ini untuk konektor BNC. Oh, konektor. Jadi di sini ya. Jadi Oke. kalau mungkin teman-teman pernah pakai osiloskop sama konektornya. Oh sama. Nah, di sini ada tampilannya ya. Nah, di sini ada tampilannya nih, misal akselerasi 200 meter per second kuadrat, ada velocity 200 mm per second. Nah, jadi kalau bedanya akselerasi sama velocity gimana sih? Biasanya kan kalau secara fisika kan akselerasi itu turunannya dari velocity ya. Jadi gini, misal teman-teman bawa motor nih kecepatannya 90 meter per second gitu kan. Tiba-tiba teman-teman mengganti kecepatan jadi 100 atau kan otomatis kan ada percepatannya gitu kan. Anda tidak bisa membawa motor 90 meter per second. Itu shoot, buset. Ngebles gitu kan. Kilometer per jam, iya gitu. Penambahannya itu yang sekian detik itu namanya akselerometer itu kan. Jadi akselerasi. ya, benar. Kan. Nah, di sini juga ada biasanya kalau untuk vibration paling banyak di tabel referensinya untuk kita analis itu pakainya yang acceleration. Yang Oke. meter per second kuadrat. Oke. Iya kalau kita bawa motor 90 meter per second, shoot buset, itu buset ya kan. Itu forget itu. Oke, jadi selain surat-surat kita dapat unitnya, main unit sama sensor ya. Udah ya, begini doang ya? Iya, Nggak ada sensor kedua, sensor ketiga atau apa gitu? nggak ada. Oh, oke. Jadi nanti teman-teman misal punya genset, nanti bagian motornya itu kan pasti ada yang ngait di beltnya ya. Nah, teman-teman itu untuk pengukurannya ingat ya, kalau untuk vibration itu ada yang sensornya triaxial, ada yang single axis aja. Oke, kalau yang ini nih? Ini single axis. Single axis, Jadi oke. kalau teman-teman mau ngitung yang aksial, radial, sama tangensialnya, berarti manual ada satu ya. Pertama misal horizontal dulu, kemudian yang atasnya, kemudian yang aksialnya. Jadi kan gerakan vibration itu kan ada yang kanan kiri, maju mundur, sama atas bawah. Oh, oke. Nah, kalau ini satu ya, jadi dari samping, kemudian yang aksialnya, kemudian yang dari tangensialnya di atas gitu. Oh, Jadi manual. Beda sama kalau teman-teman menggunakan vlog, satu titik dia bisa mewakili triaksialnya. Oh, oke. Nah, coba mas, dipasang terus kita coba mejanya digedor-gedor bisa lah ya. Bisa. Kelihatan fluktuasinya ya. Oke. Gitu. Jadi teman-teman sebelum menggunakan ya, di sini saya kasih penjelasan singkat gratis ya. Jadi di sini ada tombol-tombol ya. Di sini ada tombol power, record, kemudian ada recall, ada hold, ada RMS, ada peak, ada accelerometer, ada velocity. Nah, untuk acceleration, jadi teman-teman itu misal apa yang mau diukur gitu kan. Oh, saya mau ukur acceleration, tinggal digeser. Kemudian yang diukur apa, misal RMS atau peak. Nah, nanti tergantung referensinya ya. Teman-teman mau ngambil standar yang mana. Misal standarnya pakainya RMS, pakainya peak ya peak. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tekan power seperti ini. Nah, menyala kan. Nah, artinya kalau 0,2 teman-teman nyalainnya acceleration, berarti ini satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke. Tapi kalau velocity seperti ini, satuannya adalah milimeter per second. Oh, oke. I see. Nah, bisa kita akselerasi ya. Oke. Nah, anggaplah ini Cek. kita Gedor-gedor lah. gedor lah ya. Ini Selama aku. getaran. Oke. Naik itu mas. Tuh. Oh naik 0,5, Iya. 1,3. Tuh. 1. Oh ya benar naik 2,5. Oke. Oh dia ada delaynya dulu ya? Iya kan Ada dia. sedikit. Saya pilihnya ya? RMS, bukan peak. Peak itu puncak. Oh oke. Kalau RMS kan enggak, dia yang fundamental. Oh, oke. Oke cukup. Jadi sistemnya itu dia dari sini Ya, diteruskan ke sini. oh diteruskan sini gitu teman-teman. Ya vibration meter dari Lutron VB strip 8200 yang udah dikasih tahu sama Mas Iwan tadi teman-teman, nanti juga bisa lihat tuh dari jarak dekatnya tadi saya rekam pakai handphone soalnya kameranya jauh banget di situ. Begitu aja, Mas, untuk yang vibration meter. Jadi teman-teman yang lagi butuh untuk industrinya, Bisa. atau untuk ya ada ya mau beli lah gitu ya. Ini alat yang paling murah menurut saya karena saya juga ngecek harga-harganya dari brand-brand yang udah terkenal juga lebih mahal. Nah inilah yang paling valuable buat dibeli gitu, yang value for money-nya tuh sangat-sangat bagus gitu. Gitu. Lutron VB 8200.
Nah, jadi teman-teman yang mau beli bisa langsung hubungi di deskripsi di bawah nih, udah ada WA, udah ada email, udah ada website juga. Apabila teman-teman mau lihat mau mesen, bisa melalui email, telepon kantor ataupun WA kita yang ada di bawah. Oke, gitu aja. Kita next mau review alat yang lain lagi, Mas. Oke, nanti kita sesuai request dari itu ya. Iya. Netizen kemarin dia minta untuk coating thickness. Oh iya, benar. Kita nanti Oke. bawakan alatnya. Oke. Terima kasih Mas Iwan. Oke, sip. Thank you guys.